Ancaman penangkapan Ketua KPU yang dilontarkan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta berbuntut laporan Ketua KPU Husni Kamil Manik ke Bareskrim Mabes Polri. Ketua KPU Husni Kamil Manik mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Senin dini hari. Husni Kamil melaporkan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik atas dugaan ancaman penangkapan dirinya. Husni menganggap serius ancaman ini. Husni juga meminta semua pihak agar menghargai proses hukum di MK. Salah seorang ketua DPD partai yang menyampaikan statement ketika itu, dan juga kemudian yang bersangkutan mengulang beberapa kali dalam kesempatan yang lain dalam menjawab pertanyaan jurnalis bahwa ancaman terhadap penculikan adalah hal yang serius, walaupun yang bersangkutan menyatakan bersyarat apabila kepolisian tidak menindaklanjuti apa yang mereka inginkan. Kami adukan itu adalah saudara Muhammad Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Isi ancaman seperti apa? Ancaman penculikan. Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta kemarin sempat menyatakan kepada wartawan sebagai pihak yang merasa dirugikan, ancamannya itu baru dilakukan jika polisi atau aparat hukum tidak melakukan penangkapan pada Husni Kamil. Ia membantah menyatakan akan melakukan penculikan, namun mengaku serius atas orasinya pada saat demo massa di MK beberapa waktu lalu. Enggak, gini loh, ini kan satu bentuk kekecewaan. Saya kira semua orang kecewa lah terhadap sikap KPU yang seperti itu. Masa kita mendiamkan sih orang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, orang yang dengan sengaja ya melakukan tindakan kejahatan demokrasi di negeri ini pemilihan presiden, pemilihan pemimpin bangsa. Dia itu paham aturan, paham undang-undang sebagai ketua KPU, tapi dia lakukan pelanggaran kan? Ada orang melanggar peraturannya sendiri, dia diamkan. Husni Kamil Manik juga mengaku langkah melaporkan M. Taufik ke Mabes Polri sudah atas pertimbangan yang matang dengan seluruh komisioner KPU. Langkah ini juga dianggap sebagai edukasi hukum bagi masyarakat luas. Tim Liputan, Metro TV. Ancaman pada pihak-pihak yang saat ini sedang terkait dalam proses hukum sengketa pemilihan presiden tampaknya tidak hanya terjadi pada Ketua KPU saja. Orang tua Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa di Bima, Nusa Tenggara Barat juga mendapatkan ancaman. Sejumlah anggota kepolisian tampak berjaga di depan rumah Muhammad, orang tua Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa di Kelurahan Salama, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Muhammad mengaku istrinya mendapatkan ancaman dari seseorang. Namun jenis dan bentuk ancamannya, Muhammad tidak bersedia mengatakan kepada para wartawan. Namun diduga ancaman ini terkait sidang sengketa pemilihan presiden yang saat ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Polisi yang mendapatkan laporan ini melakukan tindakan antisipasi dengan menjaga rumah Muhammad. Penjagaan serupa juga dilakukan polisi di rumah Muhammad yang lain di Desa Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini ada ancaman, tapi tidak juga saya tanya dari siapa. Karena orang mengancam juga itu memang sengaja tidak diberitahu dari siapa. Harapannya supaya mengamankan negara kita ini kalau seandainya MK itu gagal atau tidak adil, ataupun adil, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menyatakan segala tekanan atau agitasi yang dilakukan oleh kubu Prabowo Hatta tidak perlu dan cenderung provokatif. Menurut Ray Rangkuti, mestinya kubu Prabowo fokus pada menghadirkan saksi dan data yang kredibel dalam sidang MK. Berikut pernyataan dari Ray Rangkuti. Saya sayangkan ya, mestinya di Mahkamah Konstitusi itu tidak perlu lagi ada agitasi yang berlebihan. Karena kalau sepanjang yang saya lihat sampai sekarang ya, yang menonjol justru adalah pesan-pesan bombastis, pernyataan-pernyataan yang bahkan dapat
apa istilahnya itu, punya kecenderungan terhadap provokasi, seperti misalnya menyebut panpasisme ya kan di negara yang otoriter dan sebagainya gitu. Nah, mestinya kubu Prahara sudah harus konsentrasi full untuk memenangkan sengketa di Mahkamah Konstitusi dengan dua cara. Pertama, hadirkan saksi-saksi yang sangat kredibel. Yang kedua adalah buat data-data yang sangat meyakinkan. Gitu. Jadi karena di MK itu yang dibutuhkan bukan agitasi, yang dibutuhkan di MK itu adalah bukti-bukti. Kalau bukti-buktinya nggak kuat dan hanya menangkan agitasinya, ya Anda akan dikalahkan di Mahkamah Konstitusi.